Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala jazilin nawal wa azimil mihwal. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa man iktafa wattaba'a hudah. Hari ini kita berkumpul dalam perkumpulan yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari perkumpulan ini. Semoga dengan berkah acara ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat segala musibah, menghilangkan cobaan, mengubah kesulitan menjadi kemudahan, sehingga kita selalu mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah perkaranya satu kaum kecuali mereka merubahnya sendiri. Jazakumullah khairal jaza. Kalian berkumpul di majlis ini telah mengagungkan sya'air Allah. Ta'zimu sya'air Allah bi ta'zimil ulama. Mengagungkan syiar-syiarnya Allah dengan mengagungkan para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi mereka kemuliaan dan menanamkan rasa cinta di dalam hati mereka, cinta mereka kepada manusia. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'al lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Qala Abdullah bin Abbas, yawadduhum wa yuhibbuhum wa yuhibbuhum ila ibadih. Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah menjadikan mereka mencintai manusia dalam hidupnya di dunia. Allah menjadikan mereka mencintai manusia karena Allah, dan Allah menanamkan rasa cinta di dalam hati mereka, yakni para ulama, untuk hamba-hambanya Allah. Al-Habib Umar ibn Hadi al-Jailani mengatakan, saat ini kami melihat kalian. Saat ini kalian berada di negara yang penuh dengan keberkahan, negara Indonesia khususnya, dan negara Melayu secara umum. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebagusan-kebagusan bagi kita, kebagusan-kebagusan untuk pesantren-pesantren kita, kebagusan untuk para kekasih-kekasih Allah, keberkahan untuk mereka, dan kita selalu memuliakannya. Dengan begitu kita berarti telah mengagungkan sya'air Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Taqwal qulub lebih utama daripada taqwal jawarih. Taqwal qulub lebih utama daripada takwanya anggota-anggota badan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia, walaqad karramna bani Adam, walaupun toh manusia itu sudah mati. Maka dari itu tidak diperkenankan bagi kita untuk menyembah kuburan. Yang ada adalah anjuran kepada kita untuk menghormati orang yang ada di dalam kubur.
mengucapkan salam kepada mereka dan bukan kepada kuburannya. Ketika kita melewatinya atau mendatanginya, kita mengucapkan assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun, dan mereka pasti akan menjawab salam kita. Ajaran semacam ini menjadi khususiyah. Ajaran yang semacam ini menjadi khususiyah dalam agama kita, yakni agama Islam. Segala sesuatu yang disandarkan dan dinisbatkan kepada zat yang azim atau zat yang agung, pasti dia akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajar, sebuah batu yang dibuat untuk membangun Ka'bah. Hajar, sebuah batu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjadikannya tempat salat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hajarain, jabalain, dua buah batu, dua gunung, di mana dulu Siti Hajar bersama dengan anaknya Ismail alaihi salam berjalan bolak-balik dari dua gunung yang disebut dengan Safa dan Marwa. Di dalam Al-Quran dikatakan, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Semua itu dikarenakan apa? Hajar menjadi mulia, batu menjadi mulia karena dinisbatkan kepada zat yang mulia, dinisbatkan kepada zat yang agung. Seperti halnya Ka'bah yang asal bangunannya terbuat dari batu, akan tetapi kita diperintah untuk menghadap kiblat ketika kita menyembah Allah, kepada Ka'bah ketika kita menyembah Allah. Kenapa? Karena itu semua dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung dan mulia. Maka semua itu menjadi mulia, sehingga kita pun juga harus memuliakannya. Beliau Al-Habib Umar Ibn Hadi Al-Jailani mengatakan, kalian wahai para jamaah, setiap tahun, setiap acara, di majlis-majlis kalian memuliakan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian memuliakan para habaib keturunan Rasulullah. Kalian memuliakan orang-orang alim. Kalian memuliakan orang-orang terpandang dan para tokoh-tokoh masyarakat. Di majlis ini, di Surabaya, serta di daerah-daerah yang lain, saat ini dan insya Allah akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, kita memuliakan seorang kekasih Allah, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kita juga mengenang manaqib guru-guru kita, Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu dan Kiai Haji Muhammad Asrari ibn Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Al-Habib Umar Al-Jailani mengatakan, menceritakan bahwasanya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang mana beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang mujma' alaih, disepakati oleh para ulama. Beliau adalah kekasih Allah, beliau adalah walinya Allah yang disepakati oleh para halayak akan keutamaan dan keluhuran derajatnya, yang telah mendapatkan Masya Allah limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an menjalani kehidupannya dengan berkhidmat kepada manusia serta berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkah khidmat yang beliau lakukan, beliau mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan yang beliau dapatkan sampai sekarang tetap berjalan, tetap kita rasakan di setiap negara di dunia, di setiap masa. Sejak awal beliau ada hingga sekarang. Dimanapun tempat kita selalu menemukan sekumpulan orang-orang yang selalu menyebut manakib-manakib beliau. Dimanapun tempat kita menemukan orang-orang mengadakan acara maulid dan manakib. Dan ketika ada orang yang memperingati haul, mereka juga menyebutkan manakib Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan di dalam hati Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Keikhlasan untuk berkhidmat kepada manusia, memberikan kemanfaatan untuk manusia. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan petunjuk tentang kebenaran kepada manusia. Bahkan suatu hari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengatakan, "Idza intafa'a bi talibul ilm wa idza takharraja minni talibul ilm farihtu wa syabi'tu wa radit." Bahwa ketika mereka para talibul ilm, para pencari ilmu, mengambil manfaat dariku, mereka menggali ilmu dariku, maka aku akan bahagia, aku akan kenyang, dan aku akan ridho kepada mereka. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani juga pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya kulluha biyadi la'ataituha al-ja'i." Jika dunia dan seisinya ada di genggamanku, niscaya aku akan memberikan kepada mereka-mereka orang-orang yang kelaparan. Beliau berkata, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani berkata bahwa tanganku ini tidak mampu memegang harta. Ketika didapati harta dunia di tanganku, maka aku akan melimpahkannya kepada orang-orang, kepada mereka para pencari ilmu, mereka yang senantiasa mengikuti pengajian-pengajian beliau di tempat beliau, di mana pengajian beliau selalu dipenuhi oleh lebih dari 40.000 manusia dari berbagai penjuru daerah, dan suaranya dapat didengar oleh seluruh jamaah pengajian. Ini adalah sebuah karomah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani selalu memberikan nasihat kepada umat dan menanggung beban-beban umat yang kita tidak akan mampu menghitung seberapa besar pengorbanan beliau. Beliau sangat peduli dengan seluruh murid-murid beliau. Bahkan ketika beliau bersama dengan orang-orang, bersama dengan orang-orang fakir, beliau mencuci pakaian mereka serta merapikan pakaian mereka. Beliau mencukupi segala kebutuhan mereka. Beliau mencukupi makanan mereka, minuman
minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya dicukupi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau setiap malam memberikan pengajian kepada murid-muridnya dengan 12 fan keilmuan. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, qadimtu Baghdad wa ra'aitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minas sam'i wal basar wa wajadtuhu darasa 12 ilman wa huwa yaghni an ghairihi wa la yaghni ghairuhu anhu wa huwa yaghni an ghairihi wa la yaghni ghairuhu anhu. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, aku datang di kota Baghdad, aku menyaksikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan mataku, dengan telingaku, dan aku menemukan beliau mengajarkan 12 bidang, 12 fan ilmu, dan beliau mencukupi kebutuhan orang lain yang mana orang lain tidak mampu melakukannya dan tidak membutuhkan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Saat ini, di tahun ini, sudah hampir 1000 tahun semenjak wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kita melihat mulai awal hingga sekarang beliau masih dikenang. Di mana-mana dibacakan manaqib beliau. Kata Al-Habib Umar Al-Hadi, kata Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jilani, aku pernah berkunjung ke berbagai negara. Aku pernah berkunjung ke India. Aku menemukan pengikutnya. Aku pernah pergi ke Kashmir, aku temukan pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku pernah ke Pakistan, aku pernah ke Turki, aku pernah ke Eropa. Aku selalu menemukan pengikut-pengikutnya. Terlebih di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Melayu lainnya, selalu kita temukan pengikut-pengikutnya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalian mengikuti orang-orang yang saleh. Kalian mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Kalian menuturkan sejarahnya. Bagaimana kita mencintai mereka? Kenapa kita mencintai mereka, orang-orang yang saleh? Beliau Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jailani mengatakan satu alasan, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan untuk selalu mencintai para kekasih-kekasih Allah serta mendampinginya. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dengan petunjuk mereka, maka ikutilah petunjuk mereka. Alhamdulillah ala ijtima'ikum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul di majlis ini. Majlis yang dipenuhi dengan berkah. Kami berharap, harapan daripada Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jilani, kami berharap tahun depan kami dapat berkunjung di tempat ini, dan kami bisa menyaksikan kalian berkumpul di majelis ini. Perkumpulan ini, kata beliau, majelis ini mampu membahagiakan hatiku,
Kata beliau, majlis ini mampu menyejukkan mataku. Semoga ini menjadi kesaksian yang istiqomah, kesaksian yang dipenuhi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu ditambahi berkah oleh Allah. Kalian berada di majlis ini membaca kisah atau manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barzanji. Kalian membacanya, mengingatnya di pikiran dan hati kalian, seakan kalian senantiasa mengikuti terus kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalian seakan mengingat dan mengikuti masa-masa kecilnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalian seakan mengikuti masa mudanya. Kalian seakan mengikuti masa ketika beliau berada dalam masa-masa pencarian ilmu, dan kalian mengikuti kemuliaan-kemuliaan dari Allah yang diberikan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, yang mana kesemuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian membaca manaqib beliau setiap hari, seperti yang kita dengarkan setiap hari rekaman suara manaqib pengajian melalui satu stasiun radio yang disiarkan di kota Semarang. Perkara ini adalah suatu hal yang istimewa yang selalu para tokoh masyarakat, para pembesar, anak-anak muda, anak kecil, laki-laki maupun perempuan, mereka semuanya menyambung hatinya dengan orang-orang yang saleh, bukan dengan orang-orang yang ahli maksiat dan durhaka. Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Suatu ketika Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jilani mengisahkan dalam satu hadis, suatu ketika datang seorang pemuda berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku menemukan seseorang mencintai satu kaum, akan tetapi dia tidak mampu melakukan amal-amal ibadah yang seperti mereka lakukan." Apa jawab Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Kelak nanti di akhirat orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai ketika dia hidup di dunia. Kata Al-Imam Anas ibn Malik, ratibu Rasulillah, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama farihna ba'da ni'matil Islam bihadzal hadis. Masya Allah, perkara yang sangat-sangat membahagiakan kami setelah nikmatnya Islam adalah hadis ini. Dan kalian para jamaah, kata Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jilani, kalian para jamaah dalam majlis yang mulia dan penuh keberkahan ini, kalian saksikan bersama pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, ajaran-ajaran dari Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari ibn Utsman Al-Ishaqi tersebar ke penjuru negara, tersebar di Indonesia. Alhamdulillah, seringkali dan semoga selama-lamanya mereka para santri dan jamaah setiap bulan, setiap tahun mengadakan perkumpulan, mengadakan acara, mengadakan majlis-majlis yang mulia seperti ini. Ketahuilah, ini adalah az-zikra. Ini adalah satu zikir yang sangat-sangat agung. Ala zikrullah subhanahu wa ta'ala wa zikru awliyaillah
Adzikru masyhurul wilayah. Ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah dan juga berdampingan dengan kekasih-kekasih Allah adalah satu sifat kewalian yang masyhur. Kenapa demikian? Karena jelas dikatakan az-zikr mansubun minallah ta'ala anna makana dzakiran lillah ahabbu ilaih ahabbu lillah subhanahu wa ta'ala wa dzakarahu fi mala'in khair min mala'in. Zikir ditegakkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tempat berzikir, majlis berzikir adalah majlis yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti akan membalas dengan balasan yang lebih besar. Seperti yang disampaikan, ketika kalian zikir kepada Allah, dalam hati kalian Allah akan menyebut kalian. Ketika kalian menyebut Allah dalam satu tanah lapang, maka Allah akan menyebut kalian di lahan yang lebih bagus. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dikisahkan oleh Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jilani. Beliau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap zikir, apalagi kalimat tauhid la ilaha illallah. Di setiap waktu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khususnya di tempat-tempat sepi, ketika beliau bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada satu tempo, pada satu hari terbentuk satu tamassul keserupaan di depannya. Rupa itu berbicara kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Hadhihi malihat tikrar wa tazanni. Ini yang aku dapati adalah manisnya dalam berzikir kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah, mengulang-ulang zikir kepada Allah, dan selalu memuji kepada Allah. Keserupaan itu, tamassul yang ada di depannya diusir oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La taqrabi indal wada' minni. Pergi kau, jangan mendekat kepadaku. Pergi. Zikir ini mampu mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membuka hati kita, membahagiakan hati kita, serta mampu membawa kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikirlah kalian kepada Allah seperti yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Maka ketika kalian mengatakan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka sudah menjadi satu keharusan kalian harus mengikuti segala sesuatu yang dicintai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mencintai zikir. Kita sebagai pengikutnya harus mencintai zikir. Kalian juga harus melakukan sifat-sifat mulia yang beliau lakukan. Sifat mulia tersebut diantaranya adalah sifat jujur, as-sidq. Dan kisah kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sangatlah masyhur. Dulu dikisahkan oleh Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jilani,
Dulu ketika beliau hendak pergi mencari ilmu dan ibunya melepaskannya untuk bertolabul ilmi, pergilah kau nak untuk mencari ilmu. Ibunya seraya berkata, wahai anakku, kemungkinan ini adalah hari terakhir aku melihatmu. Kemungkinan ini adalah hari terakhir aku melihatmu. Setelah ini aku mungkin tidak mampu melihatmu lagi. Ibunya berwasiat, la takun illa shadiqan fi jami'il mawadhi'. Wasiat ibunya, la takun shadiqan fi jami'il mawadhi'. Kapanpun ya Abdul Qadir dan dimanapun nak, kamu harus jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian pergilah Abdul Qadir muda dengan membawa uang saku dari ibunya, dan itu sebagian daripada tirkah warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Dia mendapatkan uang saku 30 dinar. Disimpannya uang itu di kantong di bawah ketiak Abdul Qadir muda. Berangkatlah dia bersama dengan rombongan menuju Baghdad. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan datanglah satu komplotan perampok. Mereka mengambil semua barang yang ada di rombongan tersebut. Setiap kali melewati penumpang, para perampok selalu bertanya, apakah kau punya sesuatu? Setiap dari mereka menjawab, pasti mereka menjawab, saya enggak punya apa-apa. Akan tetapi setelah digeledah, ternyata ada harta yang disimpan oleh para penumpang tersebut. Akan tetapi ketika giliran Abdul Qadir muda ditanya, wahai Kisana, apakah kamu punya sesuatu? Apakah kamu punya uang? Dia jawab dengan tegas, na'am. Iya, saya punya uang. Berapa katanya? Saya punya 30 dinar. Perampok yang bertanya berkata dalam hati, kasihan sekali anak ini. Kelihatannya agak ada gangguan di dalam otaknya. Perampok yang bertanya tadi lapor kepada kepala perampok. Kasihan anak itu, otaknya tidak beres. Kenapa? Kata kepala perampok. Jawabnya, masa ditanya berapa kamu punya uang, apakah kamu punya harta, dijawab jujur kalau dia punya uang 30 dinar, gak mungkin dia punya uang 30 dinar. Kasihan sekali otak anak itu, ada yang tidak beres dengan otaknya. Kepala perampok kemudian bertanya langsung kepada Abdul Qadir muda. Siapa tahu yang dikatakan olehnya itu benar. Kisanat, apakah engkau memiliki uang nak? Naam, jawabnya. Di mana uangmu itu nak? Ada. 15 dinar saya taruh di sebelah kanan, 15 dinar saya taruh di sebelah kiri. Di dalam kantong, di dalam baju. Kepala perampok bertanya, nak, kenapa engkau mengatakan yang sebenarnya? Padahal semua penumpang telah kami ambil harta mereka, tapi kenapa kamu malah mengatakan yang sejujurnya? Jawab Abdul Qadir muda,
karena ibuku berwasiat kepadaku untuk selalu jujur kapanpun dan dimanapun aku berada. Ummi awsatni alla akdzib. Masya Allah, satu tarbiyah, pendidikan yang luar biasa dari orang tua kepada anaknya. Maka pernyataan ini, pernyataan dari Abdul Qadir muda, membuat kepala perampok bingung, seraya dia mengatakan, anta hafidta ala wasiyati ummik wa nahnu khalafna ala wasiyatillah. Anta hafidta ala wasiyati ummik wa nahnu khalafna ala wasiyatillah. Kamu nak menjaga wasiat ibumu, sedangkan aku sebagai perampok, sedangkan aku melalaikan wasiat Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan, atubu ilallah wala a'tadi ahada. Seraya dia mengatakan, aku bertobat kepada Allah. Detik ini aku bertobat kepada Allah dan aku tak akan pernah menyakiti orang lagi. Maka semua anggota-anggota perampok bertobat dan memberikan harta-harta para rombongan serta mempersilahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Kisah ini adalah kisah hikmah dari kisah orang-orang yang saleh, yang sudah seharusnya kita dapat mengambil hikmah dan menjalankannya. Makanya nasihat dari Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jilani, makanya jangan suka bohong, jangan berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu jujur, mengajarkan kepada mereka akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji untuk mendekatkan diri kepada Allah, sifat muraqabah dan khauf kepada Allah, mengajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat dan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, bahkan khainatul a'yun, dan apa yang terjadi di dalam hati kita. Inilah sifat-sifat terpuji yang harus kita lakukan dengan mengikuti langkah-langkah para ulama ussalihin. Dan saat ini kata Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jilani, saat ini kalian sedang berada di acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, berada dalam acara manaqib beliau. Kalian ajarkan kepada putra putri kalian untuk selalu cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kepada orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Niscaya keluargamu akan makmur. Hiasilah rumahmu dengan ibadah kepada Allah. Hiasilah rumahmu dengan salat, zikir, salat sunnah, salat di tengah malam, salat witir dan lain sebagainya. Allah akan selalu memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk keluarga kalian, dan mendekatlah kalian kepada para kekasih-kekasihnya Allah, dan Allah pasti akan memuliakan kalian dengan kemuliaan yang agung. Dan mahabbah kabirah, cinta yang agung. Allah Subhanahu wa ta'ala didawuhkan oleh Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jilani seraya berdoa untuk kita dan majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan untuk majlis ini, sehingga kita dapat bertemu kembali
bersilaturahmi kembali. Semoga Allah segera mengangkat hadhil bala, hadhil waba, menjauhkan kita dari segala musibah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mencintai, mengasihi antara satu dan yang lain, saling menolong, saling membahu antara satu dan yang lain, saling menjaga persatuan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk pondok pesantren ini, madrasah ini, majlis ini. Berikanlah ya Rabb mereka kebagusan dan keberkahan untuk agama, dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.